Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anak kelas 10. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah. Oleh karenanya silakan untuk dipelajari video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya, mengapa perlu belajar materi tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah? Ya, karena kita sebagai warga negara Indonesia perlu untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Selain itu, kalian diharapkan mampu untuk bisa menghormati ya hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalian diharapkan bisa bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis ya di daerah tempatnya masing-masing. Terus kemudian dapat merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, kalian diharapkan bisa merancang ya dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, anak-anak, tentu kalian masih berpikir ya bagaimana cara mempelajari hubungan pemerintah pusat dan daerah di materi ini ya. Kita perlu mengingat kembali ya bahwa Indonesia itu merupakan negara yang sangat luas ya. Negara yang sangat luas serta permasalahan yang dihadapi itu sangat kompleks ya. Karena masalah antara satu daerah dengan daerah yang lain itu pasti akan berbeda ya. Oleh karenanya diperlukan sebuah koordinasi ya antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia ya agar pemerataan pembangunan ya juga pemanfaatan sumber daya daerah itu bisa berjalan dengan baik ya, itu yang harus kita perhatikan ya. Selanjutnya yang akan dibahas di materi hubungan pemerintahan pusat dan daerah itu yang pertama ada otonomi daerah ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa otonomi daerah itu merupakan hak ya, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom ya, daerah yang diberikan ya untuk mengatur ya dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem NKRI ya. Jadi otonomi daerah itu adalah pelimpahan hak ya, wewenang serta kewajiban ya antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri ya. Adapun tujuan otonomi daerah itu adalah pemeliharaan ya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Itu tujuan otonomi daerah. Selanjutnya ada 3 unsur terkait dengan otonomi daerah. Yang pertama, bahwa daerah itu memiliki kewenangan untuk mengatur ya urusan pemerintahannya sendiri. Yang kedua, ada aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah. Dan yang ketiga, otonomi daerah itu merupakan daerah yang masih berada ya dalam kesatuan NKRI ya. Jadi masih dalam lingkup NKRI ya, bukan membentuk negara dalam negara. Itu 3 unsur penting dalam otonomi daerah. Selanjutnya ada 3 prinsip ya otonomi daerah yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah otonomi yang seluas-luasnya. Yang kedua ada otonomi nyata. Yang ketiga ada otonomi yang bertanggung jawab. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada otonomi yang seluas-luasnya. Maksudnya adalah
pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah ya untuk mengatur sepenuhnya terkait dengan daerahnya sendiri ya. Misalkan Jawa Barat diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri ya, maka tiap kabupaten atau kota itu diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memanfaatkan ya, baik itu dari sumber daya alamnya ya, kekayaan daerahnya ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, otonomi nyata ya. Maksudnya adalah secara nyata otonomi daerah itu diberikan untuk apa? Untuk urusan pemerintahan ya, berdasarkan tugas dan wewenang serta kewajiban tiap-tiap daerah. Yang ketiga, otonomi yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah otonomi daerah itu ya dijalankan sesuai prosedur yang berlaku atau kaidah hukum yang berlaku ya. Untuk apa? Dengan tujuan untuk apa? Untuk kemajuan dan kesejahteraan daerahnya ya. Walaupun pemerintah daerah misalkan Jawa Barat diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya ya, maka Jawa Barat sebagai daerah yang diberikan otonomi daerah itu harus mempertanggungjawabkan ya pemberian otonomi dari pemerintah pusat sehingga dapat menjalankannya dengan baik ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Selanjutnya ada kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah ya dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama ada pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu fungsinya yang pertama memberikan pelayanan ya, terus kemudian memberikan pengaturan dan fungsi pemberdayaan ya. Yang pertama, fungsi pelayanan maksudnya apa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, bahwa pemerintah itu tidak diskriminatif atau tidak melihat salah satu aspek saja, artinya semuanya rata, tidak berat sebelah ya. Terus kemudian yang kedua ada fungsi pengaturan. Maksudnya apa ya? Rakyat itu tidak hanya memberikan penekanan ya terhadap pemerintah, tidak hanya memberikan penekanan kepada rakyat saja ya. Artinya pemerintah juga kebijakan itu lebih dinamis ya, maksudnya berlaku untuk semua seperti itu. Terus kemudian yang ketiga ada fungsi pemberdayaan ya. Maksudnya apa ya? Dalam hal ini berarti pemerintah pusat memberdayakan masyarakat ya. Untuk apa ya? Untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri ya. Yang kedua ada wewenang pemerintah pusat. Wewenangnya apa? Yang pertama melakukan perencanaan nasional ya. Terus kemudian dana perimbangan keuangan dan sistem administrasi negara. Bagaimana misalkan pemerintah pusat memberikan perencanaan ya untuk pembangunan ya, pemberian dana dan administrasi dalam otonomi daerah ya. Terus kemudian yang ketiga, tujuan pemberian otonomi daerah kepada pemerintah pusat ya, itu ada yang bersifat umum dan khusus. Jika dilihat secara umum yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ya, tetapi jika lihat dari tujuan secara khusus itu untuk mempertahankan identitas ya atau jati diri dari bangsa Indonesia itu sendiri ya. Terus kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan pusat ya. Pemerintah pusat itu berhak mengurusi ya. Yang pertama ada politik luar negeri ya, pertahanan keamanan ya, terus kemudian justisi ya, moneter dan agama. Terkait dengan keuangan ya, kebijakan tertentu itu pemerintah pusat yang berwenang ya. Terus kemudian terkait dengan pemerintahan daerah, yang pertama, hak pemerintah daerah itu untuk apa? Untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, ya. Yang kedua, yaitu berwenang apa? Untuk merencanakan pembangunan, ya. Pembangunan daerah itu sendiri,
ya. Terus yang ketiga, tujuan pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah yaitu untuk apa? Yaitu untuk membangun daerah sesuai dengan potensi daerah itu sendiri, ya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan urusan pemerintah daerah. Yang pertama ada pendidikan. Ya, pendidikan juga menjadi urusan pemerintah daerah, di sisi lain juga menjadi urusan pemerintah pusat, ya. Terus kemudian kesehatan masyarakat, ya, pembangunan, ya, umum, ya, perumahan rakyat, itu juga menjadi urusan pemerintahan daerah karena daerah yang lebih tahu bagaimana potensi daerahnya. Terus kemudian sosial yang berkaitan dengan kemasyarakatan tentunya dan lain sebagainya, ya. Anak-anak, ini dia ada struktur, ya, struktur sistematika bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, ya. Kita tahu bahwa sebagai pemegang kekuasaan, sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan, itu presiden menempati posisi tertinggi, ya. Terus kemudian di bawahnya ada apa, ya? Ada kementerian dan menteri dalam negeri, ya. Membawahi lagi daerah provinsi, kabupaten, kota, ya. Sebelum ke daerah kabupaten atau kota melalui dinas, ya. Dinas gubernur, ya, gubernur atau wali kota di daerah masing-masing, ya. Sampai ke bupati atau wali kota, baru nanti ke tingkat kecamatan sampai ke kelurahan RT RW, ya. Oke, anak-anak, itu dia untuk pembahasan materi tentang bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan tentunya untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.